Mari kita mulai obrolan tentang kripto ya. Di sini kita bakal bahas gimana kripto itu bukan cuma soal beli murah jual mahal, tapi memiliki manfaat yang jauh lebih luas. Ya, betul. Karena banyak yang masih anggap kripto cuma untuk spekulasi kan, tapi sebenarnya ada banyak aspek penting, terutama untuk transaksi global. Iya, tepat sekali. Kripto itu semacam alat transaksi global. Bayangkan kamu punya saudara atau kolega bekerja di luar negeri, terus mau kirim uang ke Mhm. Indonesia. Dengan kripto, contohnya kayak USDT yang pakai jaringan cepat seperti Tron atau Polygon, transfernya bisa sampai dalam hitungan detik dan biayanya minimal, cuman ratusan perak. Wah, itu keren banget dibanding pakai bank atau layanan remitansi tradisional, di mana kamu harus nunggu beberapa hari dan kena potongan tinggi. Kripto memberikan solusi yang simpel dan cepat. Benar, dan itu baru satu sisi manfaatnya. Lanjut ke poin selanjutnya, kripto juga membuka akses keuangan untuk mereka Ya, yang belum punya rekening bank. Hampir 1 miliar orang di dunia belum memiliki rekening, tapi kebanyakan sudah punya HP dan internet. jadi mereka bisa menyimpan nilai, bahkan menerima gaji, ikut ekonomi digital, tanpa harus repot ke kantor cabang bank. Menarik, ya? Sekali lagi, benar. Lalu ada juga segi investasi jangka panjang. Ini kayak konsep menyimpan emas dulu, sekarang diganti dengan Bitcoin Ya, atau kripto lainnya. Tapi ingat, ini bukan tentang cara cepat kaya, melainkan tentang menabung secara konsisten dan tahan lama. tapi aku ada pertanyaan di sini. Soalnya, investasi kripto kan sangat fluktuatif. Bagaimana kita bisa membandingkan dengan investasi emas yang relatif stabil? Pertanyaan yang bagus, Mhm. memang volatilitasnya lebih tinggi, tapi bagi yang paham dan mau belajar, kripto bisa jadi alternatif menarik. Sama halnya seperti kita menyimpan emas atau properti, dibutuhkan kesabaran dan manajemen risiko yang baik. Setuju, setiap investasi pasti punya risiko masing-masing. Lalu ada juga aspek kebebasan finansial yang ditawarkan kripto kan? Betul, dengan kripto, kamu bisa jadi bank buat diri sendiri. Kamu pegang asetmu sendiri, jaga keamanannya, tanpa ada yang bisa memblokir atau membekukan dana kamu secara sepihak. Ya, Tapi tentu, kebebasan itu datang dengan tanggung jawab besar. iya, misalnya kalau kamu lupa seed phrase, maka akses ke wallet bisa jadi masalah besar. Jadi keamanannya memang harus dijaga ekstra. Tepat sekali. Nah, ada satu lagi manfaat yang nggak kalah penting, yakni transparansi dan efisiensi. Dengan blockchain, pemerintah bisa misalnya memantau transparansi anggaran, dan LSM bisa mengatur distribusi bantuan agar dana benar-benar sampai ke penerima yang tepat. Ya, iya, dan juga perusahaan bisa mengelola supply chain dengan lebih mudah. Jadi setiap barang bisa dilacak dari pabrik sampai ke konsumen. Efeknya bukan cuma investor saja yang diuntungkan, tapi juga masyarakat, pemerintah, dan bisnis. Nah, jadi kalau diringkas, kripto menawarkan banyak manfaat. Dari transaksi global yang praktis, akses ke keuangan bagi yang belum terlayani, alternatif investasi jangka panjang yang mirip menabung emas, hingga kebebasan finansial dengan tanggung jawab pribadi, dan transparansi yang bisa menguntungkan Mhm, berbagai sektor. benar sekali. Tapi aku juga merasa dalam semua manfaat itu, tantangan yang harus dihadapi adalah regulasi dan tentunya edukasi yang memadai, terutama untuk pemula. Gimana pendapatmu? Setuju, Ya, regulasi dan edukasi adalah kuncinya. Banyak orang masih belum benar-benar paham tentang cara kerja dan tanggung jawab mengelola kripto. Edukasi memang harus terus ditingkatkan supaya orang bisa memanfaatkan manfaatnya secara maksimal tanpa terjebak risiko-risiko tertentu. tepat. Penting juga untuk tidak hanya terbuai oleh hype spekulasi semata, tetapi juga memahami cara kerja, keamanan, dan risiko dalam penggunaan kripto itu sendiri. Iya, jadi bagi pemula sangat penting untuk mulai dengan belajar dan memahami dasar-dasarnya dulu. Kripto itu sebetulnya adalah inovasi teknologi yang membuka akses ke sistem keuangan yang lebih modern Ya, dan inklusif. jadi kalau kita lihat dari
transaksi global, akses keuangan, investasi, hingga aspek transparansi dan kebebasan finansial, kripto memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan uang. Bukan hanya buat orang kaya atau investor besar, tapi juga untuk masyarakat umum. Betul banget. Ini Mhm. adalah revolusi yang membuka peluang baru. Tapi aku perlu juga tantang sedikit. Apakah benar semua manfaat ini dapat langsung dirasakan secara merata? Kadang saya lihat beberapa pihak masih skeptis dan perlu waktu untuk adaptasi lebih lanjut loh. Aku setuju. Tantangan adaptasi memang ada. Untuk sekarang, infrastruktur dan regulasi belum menyamai manfaat potensial yang ditawarkan kripto. Tapi, diskursus ini mendorong inovasi yang harusnya bisa diatasi seiring dengan waktu. Tepat. Sarannya, bagi yang tertarik, mulailah dengan riset dan belajar menyeluruh tentang aspek keamanan dan mekanisme Ya. teknologi di balik kripto. Dengan begitu, setiap keuntungan bisa datang dengan pengelolaan risiko yang bijak. Jelas, dan itu juga menegaskan bahwa kripto bukanlah solusi ajaib yang instan, tapi sebuah alat yang powerful bila dipahami betul. Edukasi dan kesabaran jadi modal utamanya. Jadi, intinya, kripto membuka era baru di dunia keuangan, dari transaksi cepat tanpa batas, akses bagi yang sebelumnya terpinggirkan, investasi jangka panjang yang harus dijalani dengan strategi, hingga kebebasan finansial yang menuntut tanggung jawab sendiri, Ya, serta sistem yang transparan dan efisien. saya sangat setuju dengan itu. Semoga ke depannya semakin banyak orang bisa memahami dan memanfaatkan manfaat kripto dengan cara yang tepat tanpa overexpose risiko yang tidak perlu. Pastinya, kunci dari semua ini adalah edukasi dan wawasan mendalam. Untuk pemula, penting untuk terus belajar, memahami, dan bersikap kritis supaya bisa meraih keuntungan sekaligus meminimalisir risiko. Dan sebagai catatan, meski banyak manfaatnya, kita juga harus siap menghadapi fluktuasi pasar dan tantangan keamanan digital. Jadi, pengelolaan yang cermat benar-benar diperlukan. Advance sekali, jadi mari yuk kita bersama-sama jelajahi dunia kripto dengan bijak dan kritis. Semangat untuk terus belajar dan jangan ragu untuk mencari informasi lebih mendalam. Ya, betul. Semoga diskusi ini semakin membuka mata banyak orang tentang potensi luar biasa yang ditawarkan oleh kripto, bukan hanya sebagai alat spekulasi, tetapi sebagai inovasi finansial yang transformatif. Sampai di sini, mari kita terus melangkah ke depan dengan pemahaman yang lebih baik dan semoga ke depan setiap orang bisa mendapatkan manfaat maksimal dari inovasi ini. Ya, setuju. Terima kasih atas diskusi yang insightful ini. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi dan memberi jawaban bagi yang masih penasaran di dunia kripto. Sampai jumpa di kesempatan diskusi selanjutnya dan terus semangat mengeksplorasi dunia keuangan digital.